warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hilda Fadila dengan NIM 031112300012. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE, MSI. Nah, video kali ini di sini saya akan mereview sebuah jurnal, di mana jurnal ini berjudul Perkembangan Teori Akuntansi dalam Arus Globalisasi, Perspektif Kritis dan Historis. Untuk profil jurnalnya, judulnya itu adalah Perkembangan Teori Akuntansi dalam Arus Globalisasi, Perspektif Kritis dan Historis. Ini adalah jurnal dari Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen, volume 2, nomor 2, tahun 2023. Nah, penulisnya yaitu adalah Lizeth Nehemia Tarigan, Arizaldi Fahturian, ada Kayla Amalia Safitri, Amanda Berlina Putriadi, dan Laila Fitri. Nah, untuk latar belakangnya, jurnal ini mengkaji perkembangan teori akuntansi dalam konteks globalisasi, karena era globalisasi itu membawa tantangan besar terhadap praktik dan teori akuntansi. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana teori akuntansi itu akan berevolusi, tidak hanya secara historis, tetapi juga dalam konteks perubahan global seperti adopsi standar internasional, tuntutan transparansi, dan teknologi. Nah, penelitian ini penting karena teori akuntansi menjadi dasar bagi praktik akuntansi yang efektif dan lingkungan bisnis global. Untuk selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengkaji evolusi teori akuntansi secara historis dan kritis. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana globalisasi mempengaruhi perkembangan teori akuntansi. Yang ketiga adalah menentukan relasi antara teori dengan praktik akuntansi yang kini semakin mendunia. Nah, metode penelitian yang digunakan, penelitian jurnal ini menggunakan Systematic Literature Review atau SLR sebagai metode utamanya. Nah, metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah dan mengintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik teori akuntansi dan globalisasi. Sumber datanya yaitu menggunakan studi pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, dan sumber yang tersedia secara teknik, yaitu dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei online. Selanjutnya itu adalah temuan utama, di mana hasil kajian dari penelitian ini menunjukkan 3 poin. Yang pertama yaitu adalah globalisasi sebagai pendorong perubahan teori akuntansi. Nah, globalisasi ini membawa masuk berbagai unsur baru, seperti adopsi IFRS atau International Finance Reporting Standard, dan standar internasional lainnya, yang memaksa teori akuntansi ikut berkembang agar tetap relevan dengan praktik global. Lalu, di poin kedua adalah transformasi teori berdasarkan sejarah dan konteks global, di mana teori akuntansi ini dijelaskan memiliki akar yang panjang dan terus berevolusi sejak era revolusi industri hingga kini. Globalisasi itu mempercepat dinamika perubahan tersebut. Lalu ada yang poin ketiga, yaitu adalah tuntutan transparansi dan teknologi. Informasi keuangan kini harus lebih transparan dan akuntabel, terutama di pasar modal internasional. Teknologi digital turut mempengaruhi teori dan praktik akuntansi yang modern. Selanjutnya itu adalah implementasi teoritis. Jurnal ini memperlihatkan bahwa teori akuntansi tidak statis,
di mana teori akuntansi itu selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan bisnis. Globalisasi menjadi trigger utama transformasi teori pendekatan klasik yang yang lebih lokal ke pendekatan yang lebih universal dan komprehensif. Baik, selanjutnya itu adalah kelebihan dan keterbatasan penelitian ini, di mana kelebihannya itu adalah menggunakan metode SLR sehingga bisa memberikan gambaran yang komprehensif dari berbagai literatur ilmiah. Yang kedua itu adalah menghubungkan teori akuntansi dengan fenomena globalisasi secara historis dan kritis. Keterbatasannya yaitu tidak mengandung data empiris dari responden atau perusahaan sehingga kurang menggambarkan implementasi nyata di lapangan. Kalau yang kedua, yaitu adalah fokusnya lebih teoritis sehingga perlu penelitian lanjutan yang lebih aplikatif. Nah, kesimpulannya yaitu adalah metode SLR yang digunakan itu membantu menganalisis perkembangan teori dari perspektif historis, meskipun keterbatasan penelitian terletak pada kurangnya data empiris. Jurnal ini menyimpulkan bahwa teori akuntansi itu terus berkembang karena pengaruh globalisasi, termasuk tuntutan standar internasional, transparansi informasi, serta teknologi digital dalam praktik akuntansi yang modern. Teori akuntansi yang dulu bersifat lokal kini harus menyesuaikan diri agar tetap relevan di kancah internasional. Nah, rekomendasi yang bisa saya rekomendasikan tentang jurnal ini ada 3. Yang pertama itu peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan pendekatan empiris seperti studi kasus perusahaan multinasional atau survei praktis akuntansi agar dapat menunjukkan penerapan nyata teori akuntansi dalam era globalisasi. Yang kedua adalah globalisasi sangat erat dengan harmonisasi standar akuntansi internasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas pembahasan mengenai dampak adopsi IFRS terhadap perkembangan teori akuntansi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini. Lalu rekomendasi yang ketiga yaitu untuk memperkuat perspektif global, penulis diharapkan menambahkan lebih banyak referensi jurnal internasional berreputasi, misalnya Accounting Auditing dan Accountability Journal atau The British Accounting Review, agar kajian teoritisnya menjadi lebih komprehensif dan berkembang. Mungkin segitu saja review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori akuntansi. Tidak ada unsur menyinggung atau merendahkan pihak manapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.